Halo semuanya, Mbak Sis dan Mbak Bro, gimana kabarnya? Sehat? Iya, kembali lagi bersama kami dalam sesi review Samsung Galaxy J5 versi 2016. Beberapa waktu lalu kita telah melakukan unboxing perangkat terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy J5 versi 2016. Perangkat smartphone ini merupakan jajaran entry level terbaru dari Samsung ya, yang mana merupakan pembaruan dari Samsung Galaxy J5 sendiri yang telah dirilis pada tahun 2015 lalu. Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini memiliki layar seluas 5,2 inci yang sudah menggunakan panel andalan dari Samsung, yaitu Super AMO LED atau AMOLED. Untuk framenya sendiri, smartphone ini menggunakan bahan metal, di sisi-sisinya juga nampak kokoh. Namun sayangnya pada smartphone ini tidak menggunakan pelindung layar apapun. Jadi biasanya kalau layar-layar smartphone itu dilindungi dengan Corning Gorilla Glass atau mungkin Dragon Trail Glass dan sebagainya. Nah, di Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini nggak dilapisi pelindung apapun. Di bagian belakang kita akan menemukan sebuah sensor kamera 13 megapiksel dengan flash LED di sebelahnya, dan juga ada sebuah speaker. Kita akan menemukan cover, yang mana cover ini bisa dilepas, dan untuk penggunaan kartu SIM sendiri kita bisa memasukkannya melalui slot yang ada di sisi kanan bawah bersebelahan dengan slot microSD. Dan untungnya pada smartphone ini tidak menerapkan slot hybrid, jadi untuk kartu GSM-nya itu aktif semua dan bisa menggunakan kartu microSD. Gak ketinggalan juga baterai pada smartphone ini juga bisa dilepas, yaitu mengusung kapasitas baterai sebesar 3100 mAh. Di atas layar smartphone ini terdapat sebuah sensor kamera depan, yaitu beresolusi 5 megapiksel dengan flash LED juga. Lalu nggak ketinggalan juga ada earpiece. Di bawahnya kita akan menemukan satu tombol fisik, di mana merupakan tombol home atau tombol menu, dan dua tombol kapasitif, yaitu tombol back dan tombol recent apps. Sayangnya kedua tombol recent apps ini tidak disertai dengan backlit LED, jadi untuk digunakan dalam gelap-gelap itu cukup susah bagi yang nggak hafal. Tapi kalau udah hafal sih nggak masalah ya. Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini bentuknya sangat mirip dengan Galaxy J7 versi 2016 yang mana telah kita unboxing. Di sini kita juga bisa melihat bahwa tidak jauh berbeda keduanya, hanya saja yang menjadi pembeda keduanya itu dari ukuran layar masing-masing ya, yang mana Galaxy J5 versi 2016 ini mengusung layar seluas 5,2 inci dan Galaxy J7 versi 2016 ini mengusung layar 5,5 inci. Untuk tata letaknya sendiri juga nggak jauh berbeda. Ini tombol volume, tombol power, letak port micro USB, dan letak jack audio serta mikrofonnya ini sangat persis, nggak berbeda jauh. Dan keduanya sama-sama dibekali dengan LED flash pada bagian depan. Seperti biasa, Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini telah menggunakan desain antarmuka dari Samsung yang udah kita kenal, yaitu TouchWiz UI. Selain itu, smartphone ini juga telah menggunakan atau menerapkan sistem operasi terbaru Android, yaitu 601 Marshmallow. Tampilan TouchWiz UI ini sangat ringan, nggak ada lagging sama sekali. Di bagian fix settingnya pun juga ciri khas Samsung, yang mana kita bisa mengkustomisasinya. Lalu nggak ketinggalan juga kita bisa memilih tema atau mengganti tema pada tampilan antarmukanya, jadi biar nggak bosen, yang mana tema ini bisa diunduh secara gratis alias nggak bayar sama sekali. Yang menjadi andalan Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini yaitu adanya fitur Ultra Data Saving, di mana fitur ini mampu menghemat penggunaan kuota atau penggunaan paket data hingga 50% lebih. Wow, mantap ini. Jadi cara kerja fitur ini dengan memanfaatkan aplikasi dari Opera, yaitu Opera Max, yang mana digunakan untuk mengkompresi data. Kompresi yang dilakukan meliputi kompresi foto, kompresi kualitas video, audio, dan macam-macam ya. Dan saat mencoba pun fitur Ultra Data Saving ini bekerja dengan lancar, sangat baik. Pengaturannya pun simple, nggak pakai ribet. Tinggal pencet-pencet kelar deh. Penggunaannya pun bisa dilihat pada aplikasi YouTube sendiri, kompresinya itu hingga 50% sendiri ini. Dan untuk menjelajahi dunia maya menggunakan aplikasi browser dari Samsung sendiri juga mengalami optimalisasi. Jadi untuk penggunaan kuotanya ini bisa sangat hemat. Ya kita tahu lah ya, kuota di Indonesia itu barang yang berharga sekali, apalagi harganya juga mahal. Nah kalau ada fitur ini kan bisa menghemat, bisa dibuat yang lain. Mungkin bisa buat cicilan nikah, cicilan mobil, atau cicilan buat ngapelin. Ya banyak lah pokoknya.
Fitur lain dari smartphone ini yaitu adanya screen mode, di mana kita bisa memilih mode layar yang akan digunakan. Di sini ada 4 pengaturan, ada adaptive display, AMOLED cinema, AMOLED photo, dan basic. Nah, pengaturan masing-masing ini memiliki kualitas gambar yang berbeda-beda, jadi menyesuaikan penggunaan. Namun untuk penggunaan standar, adaptive display kami rasa sudah sangat cukup karena ini bakal mengoptimalkan segalanya dari saturasi, kecerahan layar, bahkan ketajaman layar sekalipun. Kemudian ada fitur outdoor mode, di mana fitur ini akan menjadikan layar smartphone menjadi lebih cerah saat digunakan di luar ruangan, dan fitur ini sangat membantu bagi Anda yang sering mungkin bekerja di luar. Fitur lanjutan yang lain di sini, Samsung Galaxy J5 versi 2016 telah menyertakan fitur one-handed operation, yang mana fitur ini mirip dengan smartphone yang udah kita review lalu, yaitu Samsung Galaxy A7 versi 2016. Fitur ini memudahkan kita saat menggunakan smartphone dengan satu tangan. Namun sayangnya seperti yang udah kita review juga, besarnya layar dari fitur one-handed operation ini nggak bisa diatur, jadi cuma bisa diatur letaknya di kiri atau di kanan. Lalu ada fitur quick launch kamera, di mana kita bisa mengakses kamera atau membuka aplikasi kamera secara cepat dengan mengaktifkan tombol home atau menekan tombol home 2 kali dengan cepat. Dan ada juga fitur Smart Alert serta fitur eSIM Mute, di mana Smart Alert ini sendiri merupakan fitur notifikasi saat ada panggilan tak terjawab atau pesan. Dan eSIM Mute sendiri merupakan fitur di mana akan meredam suara atau menghilangkan suara saat ada panggilan masuk ya. Jadi misal Anda sedang malas mengangkat telepon, cukup letakkan smartphone ini menghadap, layarnya itu menghadap ke meja atau ke bawah. Lalu ada juga fitur Easy Mode, di mana Easy Mode ini yang kita tahu bahwa fitur ini akan menjadikan icon-icon aplikasi nampak lebih besar dari biasanya. Jadi memudahkan penggunaan bagi yang tangannya besar-besar atau untuk orang tua biasanya sih. Berbekal sensor kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel, Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini berhasil menyuguhkan kualitas foto yang lumayan di harga 3 jutaan. Untuk fitur-fiturnya sendiri cukup lengkap. Di sini ada filter foto, timer foto, dan kita juga bisa mengganti resolusi foto, serta pilihan mode-mode yang cukup banyak seperti Pro, Panorama, Continuous Shoot, Beauty Face, Zoom and Shot, dan yang terakhir mode Sport. Untuk hasilnya pun bisa kami katakan lumayan, dan untuk selfie-nya sendiri kami cukup puas. Hanya saja kamera depan ini saat digunakan di dalam ruangan, meskipun cukup terang, hasilnya tuh nampak noise dikit lah. Tapi dengan adanya flash ini sangat membantu, apalagi untuk selfie dalam keadaan gelap. Cocok pokoknya bagi yang suka foto-foto selfie. Nah, untuk hasil foto-fotonya nih, langsung aja cekidot Mas Bro and Mbak Sis. Bicara performa, Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 410, yang mana chipset ini telah dibekali dengan prosesor quad-core dari Cortex A53 dengan kecepatan 1,2 GHz dengan RAM sebesar 2 GB. Nggak ketinggalan juga ada pengolah grafis dari GPU Adreno 306. Untuk kegiatan multitasking kami rasa sangat cukup dengan RAM segini, apalagi sisa RAM-nya sendiri dengan penggunaan Touch Wiz UI dan beberapa aplikasi yang telah ditanamkan Samsung ini sekitar 840 MB lah. Jadi RAM yang tersisa itu sekitar 40% lebih. Untuk bermain game HD, kualitas grafis yang ditampilkannya itu cukup sih menurut kami, meskipun nggak maksimal. Ya kita tahu lah, chipset dari Qualcomm Snapdragon 410 ini memang untuk penggunaan smartphone entry level ke mainstream, dan juga RAM-nya sendiri cukup mumpuni sih menurut kami. Untuk sisa ROM-nya sendiri atau penyimpanan internal, smartphone ini dibekali dengan ROM sebesar 16 GB dengan sisa yang dapat digunakan itu sekitar 11 GB. Nggak ketinggalan juga kita menyertakan pengujian sintetis seperti penggunaan aplikasi dari 3D Mark, Quadrant, dan Antutu Benchmark, dan inilah hasil-hasilnya. Urusan multimedia, Samsung Galaxy J5 versi 2016 ini dibekali dengan speaker yang ukurannya kecil, letaknya itu ada di samping kamera belakang. Apalagi untuk mendengarkan musik, ada fitur-fitur tambahan seperti Sound Alive Plus, Tube AMP, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas suara yang maksimal. Meskipun kecil, kamera suara yang dihasilkannya itu lantang, jernih, nggak pecah. Ya meskipun bassnya juga nggak begitu kerasa, namun kami menikmati.
Untuk urusan baterai, smartphone ini telah disokong atau dibekali dengan baterai berkapasitas 3100 mAh, yang mana baterai ini bisa dilepas, jadi nggak perlu khawatir jika suatu saat ini bakal hamil atau melembung, kita bisa menggantinya. Dengan menggunakan data dari operator seluler dan juga untuk bermain game serta berfoto-foto itu bisa bertahan sekitar 7 hingga 8 jam, dan pengisiannya pun terbilang cepat karena dari posisi habis atau 0% hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam. Dan untuk pengisiannya sendiri juga terbilang cepat, dimana dari posisi 0% hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Tidak hanya pada jajaran mainstream, Samsung juga membawa pembaruan ke perangkat smartphone entry levelnya, yaitu Galaxy J. Apalagi mengalami peningkatan hardware yang sangat pesat, kami rasa smartphone ini sangat layak untuk dimiliki. Dibanderol dengan harga 3 jutaan, kami rasa harga tersebut sangat wajar untuk perangkat Samsung, apalagi mengusung spesifikasi yang standar. Namun jangan salah, layar yang dihasilkan dari smartphone ini sangatlah jernih, sangatlah bening karena menggunakan panel Super AMOLED atau AMOLED. Dengan mengunggulkan fitur Ultra Data Saving, yang mana dapat menghemat kuota hingga 50%, pastinya menjadi fitur kebanggaan dan menjadi fitur andalan Samsung Galaxy J5 versi 2016. Apalagi kita tahu bahwa harga paket data di Indonesia sendiri itu kan barang mahal. Sayangnya dengan harga 3 jutaan ini kita tidak akan menemukan fitur-fitur unggulan lain seperti fitur pemindai sidik jari. Jadi tidak seperti smartphone yang saat ini beredar, di mana fitur sidik jari ini sudah hal umum, namun pada perangkat ini kita tidak akan menjumpainya. Bahan plastik pada cover belakang ini terbilang licin menurut kami, sehingga kami rasa perlu berhati-hati saat menggenggamnya. Dan juga pada tombol kapasitif smartphone ini tidak dilengkapi dengan backlit, jadi cukup disayangkan. Nah, itulah hasil review dari smartphone Samsung Galaxy J5 versi 2016 oleh beritateknologi.com. Jangan lupa subscribe channel kami biar nggak ketinggalan informasi seputar unboxing, review, serta giveaway dari gadget-gadget dan smartphone masa kini. Serta jangan lupa juga untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang terkini. Jadi biar nggak ketinggalan informasi seputar teknologi, makanya kunjungi situs kami ya. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Dadah.